Dulu. Beneran sudah mandi? Belum. 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 Sudah. Belum. Boleh pakai tepung nggak di sini? Boleh ya? Oke. Kalau kau sudah mandi tepuk tangan. Tuh, Ustazah belum mandi. Ya kan kalau kau sudah mandi tepuk tangan malah. Kalau kau sudah mandi tepuk tangan. Kalau kau sudah mandi tepuk tangan. Kalau kau sudah mandi badan menjadi wangi. Kalau kau belum mandi tepuk tangan. Ada yang belum fokus. Ada yang belum fokus. Oke, bentar. Ini apakah ada bluetoothnya? Ada bluetoothnya nggak, Us? Ada? Oke, coba saya pengen mengoperasikan bluetoothnya. Saya cek dulu. Mode. Bluetooth mode. Bluetooth mode. Yeah. Coba saya cek dulu ya. Semoga bisa menyambung dengan Bluetooth saya. Karena ini bukan Bluetooth, kalau punya saya ini Bluetooth. HP-nya udah Bluetooth. Nah, ini mau nyambung sama Bluetooth. Nah, kita mau nyambung apa ini Bluetooth sama Bluetooth-nya ini? Kita cek dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Minami 158R. Beneran enggak? Menyandingkan. Coba ya, kita cek ya. Beneran enggak ini? Bisa loh ya. Alhamdulillah. Coba kita biar semangat, teman-teman boleh berdiri, tetap jaga jarak seperti ini. Berdiri dulu biar semangat. Berdiri dulu. Kita biar semangat ya. Nah, ikuti Kak Damar ya, kita biar semangat ya. Kak Damar mau play apa sih? Ya ini. Bikin encok. Duduk. Kak Damar ini apaan ya? Katanya senam mau bikin sakit pinggang. Ya Allah, terima kasih. Daud minum dulu. Kalau minum hasilnya dibuka ya. Oke, alhamdulillah. Ini senam apa bikin sakit pinggang? Alhamdulillah, teman-teman. Siap.
siap teman-teman? Alhamdulillah. Mau dikasih hadiah? Hari ini ada acara apa ya? Hari ini Kak Damar tersanjung sekali, terharu sekali dari Magelang. Ya, sampai ke sini ternyata teman-teman di sini penuh dengan semangat. Acara apa hari ini? Maulid Nabi. Teman-teman sudah kenal sama Nabi Muhammad? Kapan kenalannya? Kita harus bukan hanya mengenal tapi meneladani. Nah, hari ini kita punya tema nih teman-teman. Tema kita di sini nih, santun lisanku, mulia akhlakku. Wah, ceritanya apa ini? Bagaimana ini? Kayaknya berat sekali nih ya. Santun lisanku, mulia akhlakku. Apakah seperti itu? Bukan ya. Kita nanti cek seperti apa sih Rasulullah Nabi kita Nabi Muhammad SAW memberikan teladan kepada kita dengan menjadi orang yang santun dalam berlisan dan juga mulia dalam berakhlak. Oh iya, Kak Damar hari ini mau kasih hadiah. Mau lihat sulap? Mau. Oke, kita lihat sulap ya. Bentar ya, kita cek sulapnya apa ini? Sulap yang ada hadiahnya apa enggak usah? Ada hadiahnya, baik. Oke, baik, kita akan coba sulap yang ada hadiahnya. Woi, caranya gimana ya? Nih, cek dulu. Ting. Ya. Siap-siap ya.
kita kasih lagi nanti. Sekarang kita mau berbagi cerita dulu ya. Oke, teman-teman sudah siap untuk mendengarkan cerita? Nah, ini ada kipas angin luar biasa di sini. Tadi pagi dingin kok, sekarang agak lumayan kemeringet, panis-panis enak gitu ya. Oke, sudah siap mendengarkan cerita? Baik, yang sudah siap mendengarkan cerita hari ini siap-siap, nanti 5 anak yang bisa jawab pertanyaan kita kasih hadiah. Mau? Mau ya? Baik, cerita hari ini nanti diinget-inget judulnya apa, ceritanya tentang apa, dan semuanya yuk, 2 tangan ke atas sekarang di pinggang. Pinggangnya sini. Nah, 2 tangan ke atas sekarang di pinggang. Naikkan ke bahu, bahunya di sini. Angkat di kepalamu, yang kanan ke atas, yang kiri menyusul. Ayunkan ke depan, dilipat keduanya. Wahidun. Yang sering ngaji mesti pinter. Wahidun. Isnaini. Salah satu. Tuhanmu. Tuhanmu Allah, Tuhanmu 4. Tuhanmu Allah, Tuhanmu 4 ya. Baik, tepuk 1. Tangan dilipat, mulut dikunci sebentar. Mata untuk melihat, telinga untuk mendengar. Cerita hari ini judulnya adalah, ya, karena ini temanya adalah santun lisanku mulia akhlakku. Judul cerita hari ini adalah kejujuran mendapatkan berkah. Apa? Kejujuran. Wah, seperti apa sih yang jujur itu? Siap-siap dengarkan cerita hari ini. Pagi hari ayam berkokok untuk membangunkan anak-anak yang mau melaksanakan kegiatan pembelajaran tatap muka di SD Al Hikmah Sempor Kebumen. Ya, ayamnya berkokok di pagi hari. Hewan-hewan ternak yang lain pun juga ikut. Oh, apa itu? Kuda. Oh, kucing. Kucingnya gimana kucingnya? Dengerin. Kucingnya gimana kucingnya? Kucingnya kecepet. Iya, luar biasa ya. Hari itu ada seorang anak perempuan namanya adalah Mbak Hana. Siapa namanya? Mbak Hana. Alarmnya berbunyi. Masih 10 menit lagi. Hari ini aku seneng banget mau ketemu ustazah, ketemu teman-teman. Hari ini aku mau belajar tatap muka dan Allah. Baca doa dulu teman-teman ya. Doa bangun tidur. Allahumma barik lana. Lapar. Alhamdulillahilladzi ayana badama amatana wa ilaihin nusur. Amin. Tempat tidurnya dirapikan. Mbak Hana segera bergegas menuju ke kamar mandi. Ada ibunya yang hari itu menyapanya. Sayang, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lagi apa ini kok pagi-pagi sudah bangun? Bu, hari ini Tuh, wajahnya semangat, penuh keceriaan. Kenapa? hari ini kan aku sudah belajar tatap muka, bertemu sama ustazah dan juga teman-teman. Alhamdulillah. Berarti harus apa? Harus lebih rajin, Lebih apa? semangat. Karena apa? Anak nggak belajar sama ibu lagi. Hah? Maksudnya apa?
Iya ya, gitu ya. Iya, ibu tuh medeni. Masa tondok? Iya, kayak mak lampir. Nggak boleh gitu, mbok yo kaya mak lampir lah yo ibumu toh. Makanya ibu itu jangan galak-galak yo. Makanya nalarnya ibu itu padake anake. Ojo anake kon madake wong tuwa. Ra tekan, ra ngandel. Bu, please turunkan levelnya. Ibu itu standarnya keduren. Oh gitu. Iya. Iya deh. Ibu minta maaf ya. Tapi kamu juga. Iya, aku juga minta maaf deh. Iya udah, mulai sekarang ibu janji wis mau jadi ibu yang baik hati, yang tidak marah-marah. Alhamdulillah. Tapi kamu janji harus rajin ya. Siap. Oke, silakan mandi dulu. Ibu masakkan buat kamu. Masa apa, Bu? Endok, Ah, endok. Apa endok? telur, Oh, telur. Telur apa? telur puyuh. Siapa sih kepuyuh? Sama saya kepuyuh. Telur puyuh. Oh, telur puyuh. Enak, Bu? Enak. Oh ya deh, aku mandi dulu ya, Bu. Oke. Kenapa? Sabun. Di dalam. Anduk. Tuh di sana. Oke. Aha. Baca doa. Kamar mandi gimana, Bu? Allahumma Allahumma. ora barik lana. Oh ya, Ini. ini. A'udzubika. Minal hubusi wal hubais. Betul. Kenapa kok masuk itu harus baca doa, Bu? Karena di dalam kamar mandi itu ada betul ada setan namanya Hubusi dan Khobais. Kuwi setane raine kosong. Kenapa itu? Untune gondrong. Terus, Batuke nonong. terus, Wetenge blegendong. terus, Utile bodong. kali masuk. Iya, katoke bolong. Alah. Masuknya pakai Kaki kiri. betul. Halo setan, kamu gak lihat aku toh? Aku udah baca doa. Teman-teman, nek kalian gak baca doa, setan meroh. Bocah-bocah rada maca donga. Gitu. Makanya jangan lupa baca doa. Bete setane. Loh, kaya elawange buka kok ora ana wonge. Nendi iki? Nah, gitu ya teman-teman ya. Jangan lupa teman-teman. Halo. Dulu, bismillahirrahmanirrahim. Dek, Iya, Bu. jangan lupa. Gosok gigi. Betul. Biar giginya jadi apa, Bu? Sehat Terus bersih. Terus kuat. sama satu lagi. Putih. Kayak apa? Tembok. Sukanya di mana, Bu? Sikatnya ada di atas itu deket apa itu tadi? Nggak ada kok. Ada, cari dulu. Mana toh? Cari dulu. Bukan marah-marah. Oh iya deh, cari dulu sayang. Mana ini? Tada! Ini dia sikatnya. Tuh. Jelek amat. Setelah gosok gigi, bersih, lalu mandi. Dengan mandi biar badanku bersih. Setelah mandi, tidak lupa pakai sabun biar badannya wangi, bersih dan terhindar dari kuman. Setelah itu bilas teman-teman, dan setelah bilas ternyata waktu sudah mau menunjukkan adzan sholat subuh. Seperti biasa, Mbah Kakung adzan di masjid hari ini. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar,
Kakung adzan di pagi hari itu, lalu bergegas mandinya dipercepat, ambil handuk, ganti bakwan, kok ganti bakwan? Ganti baju, lalu bergegas ambil mukena, lari. Lalu ada temennya yang melihat, Hana, kok lari-lari? Nanti aja, Mbak Kakung itu kalau ngimami lama. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Gitu, nanti kalau pas sudah mau rukuk, kita baru Allah Akbar, kan cepet. Keliru. Loh, kok keliru gimana? Yang benar itu percepat waktu kita langkahnya menuju masjid, terlama sholatnya. Loh kok bisa? Itu tuh waktu kesempatan kita menghadap Allah, paham? Oh berarti keliru kalau sholat tak melaku tak suwek-suwek terus lebar komat gitu. Gimana sih? Aku ini mau sholat sunat 2 rakaat dulu. Sholat apa itu? Sholatnya orang kaya. Loh, emang ada sholatnya orang kaya? Ada lah. Kok bisa? Karena pahalanya lebih baik daripada seluruh dunia dan isinya. Makanya nek sholat 2 rakaat itu wong sugih. Oh iya iya, ikut. Aku menang. Aku gak mau kalah. Aku juga nggak mau kalah. Aku juga. Sampailah di masjid. Aduh capek. Aduh, aku tutup lah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Selesai mereka sholat 2 rakaat, mereka segera menunggu berkumandangnya suara iqamah. Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, hayya 'alas shalah, hayya 'ala qad qamatis shalah, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Mbah Kakung hari itu bergegas untuk menjalankan tugasnya sebagai imam. Allahu Akbar. Suwe banget iki. Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wah, sholat suwe banget nih subuh. Tapi berbeda dengan Hana yang udah terbiasa sholat dengan rokaat 2 rokaat tapi waktunya lama, sangat enjoy aja. Waktu itu Mas Rehan agak kaget karena nggak terbiasa sholat dengan waktu yang lama. Kok suwe tenang toh itu. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh wa in tubtum ma fi anfusikum aw tukhfu yuhasibkum billah wa yaghfiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha wallahu ala kulli syai'in qadir. Sampai diselesaikan Quran surat Al-Baqarah 3 ayat terakhir itu. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sami Allah man hamidah. Sami Allah man hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Selesai sholat subuh lalu salam. Aduh. Maka kok suwe banget. Teman-teman, kalau sholat memang ada yang lama, ada yang sebentar ya, tapi tidak apa-apa. Yang paling penting kalau mau sholat tuh harus ikhlas, dinikmati, disyukuri. Kita masih bisa waktu sholat. Tak tanya nih, tadi pagi siapa yang nggak sholat subuh? Ayo. Hah? Terima kasih sudah jujur ya. Kenapa kok nggak sholat subuh? Yang sholat subuh siapa? Angkat tangan yang sholat subuh. Ya, alhamdulillah. Duduk rapi. Nah,
kalian yang tadi pagi bisa melaksanakan sholat subuh itu alhamdulillah ya. Kalau yang belum, nah berpikir nih, kenapa? Karena bisa jadi bukan kalian yang tidak bisa sholat subuh, jangan-jangan Allah yang nggak mau ketemu kita nih di pagi hari. Ya makanya dari sebelum tidur diniatkan dulu, ya Allah saya besok pengen sholat subuh nih, jangan sampai terlambat bangunnya ya Allah. Nah kayak gitu ya. Setelah selesai lalu berangkat pulang sampai di rumah, sarapan dan bergegas untuk pergi berangkat sekolah. Sekolahnya alhamdulillah dekat dengan rumahnya Mbak Hana. Ternyata Mbak Hana ada pesan dari ibunya. Sayang, jangan berangkat dulu. Kenapa, Bu? Oh iya, nih ibu mau nitip apa namanya? Uang ya. Nitip uang. Mana nih uangnya ibu tadi ya? Waduh, mana Dok? Uang buat apa, Bu? Nah, bentar ya. Nah, ibu mau nitip uang. Ini pura-puranya 50.000 ya. Tapi uangnya cuma 10.000 ya. Uangnya pura-pura 50.000. Nanti sepulang dari sekolah, ibu nitip dibelikan telur 1 kilo. Telur 1 kilo? Telur 1 kilo? Di tempatin belakang kau yang tadi ngimami sholat itu? Iya, kan deket toh. Dari sekolahan cuma kilo, terus di sebelahnya. Oke, Bu. Telur 1 kilo? Iya, Udah nggak ada lagi? nggak ada. Itu uangnya cukup nggak? Oh, nanti sisa ya. Nanti dibawa kembali lagi ya. Oke, Ibu. Terima kasih. Salim dulu dong. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Telur 1 kilo? 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 Telur 1 kilo telur? 1 kilo telur? Telur 1 kilo? 1 kilo telur? Telur 1 kilo? 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 Hana, Iya, Rehan. Telur 1 kilo? Telur 1 kilo? kamu kenapa? Telur 1 kilo? Oh, telur sekilo. Itu telur 1 kilo. Oh, telur sekilo itu kenapa? Ibu tadi pesen aku buat beliin telur 1 kilo. Nah, kenapa diucapin terus telur sekilo, telur sekilo? Aku tuh soalnya takut lupa. Ih, ya udah nanti aku bantu ingetin ya. Beneran? Iya. Nah, yuk sekarang kita berangkat dulu. Oke. Telur 1 kilo. Telur 1 kilo. Nggak usah bilang telur. Iya. Telur 1 kilo. Udah. Telur 1 kilo. Telur 1 kilo. Sampai di sekolahan hari itu Pak Ustadz menjelaskan tentang Maulid Nabi. Nah, anak-anak, hari ini Pak Ustadz mau bercerita tentang keteladanan baginda Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad itu siapa, Pak Ustadz? Oh, Nabi Muhammad adalah manusia pilihan Allah. Kenapa kok jadi pilihan Allah? Karena beliau mempunyai akhlak yang mulia, diantaranya adalah tabligh, siddiq, amanah, dan kucing dan faton. Apa itu? Itu adalah sifat-sifat Nabi. Nah, di antara sifat Nabi yang paling Pak Guru mau kasih pembelajaran buat teman-teman di sini adalah nih, duduk rapi. Siapa yang mau dapat hadiah bilang saya. Nah, ini Nabi Muhammad ini ada pembelajaran namanya kejujuran membuahkan kepercayaan. Kenapa kok Nabi Muhammad jujur? Karena beliau ini merupakan teladan kejujuran sejak masih kecil. Artinya Nabi Muhammad ini tidak pernah berkata dusta. Nabi Muhammad ini tidak pernah berbicara bohong. Yang beliau katakan adalah kebenaran. Nah, suatu ketika ini Nabi Muhammad ini meskipun banyak orang kafir Quraisy yang tidak mau menerima dakwahnya, tapi Nabi Muhammad adalah orang yang paling dipercaya untuk menitipkan barang-barangnya. Ada yang titip pedang,
Ada yang titip beberapa uang, perhiasan, dan beberapa niaga lainnya kepada Nabi Muhammad. Padahal Nabi Muhammad ini ditolak dakwahnya oleh orang-orang kafir Quraisy. Tapi karena beliau ini adalah manusia teladan, beliau tidak enggan untuk menerima yang namanya titipan dari orang-orang kafir Quraisy itu. Sehingga orang-orang Quraisy ini memberi Nabi Muhammad yaitu sebuah gelar. Ada yang tahu nggak gelarnya apa? Betul, apa itu? Al-Amin. Artinya apa Al-Amin? Nabi Muhammad dapat dipercaya. Betul sekali ya. Nah, Nabi Muhammad itu amat sangat luar biasa ketika diceritakan sebuah rahasia oleh orang-orang Quraisy tidak pernah dibocorkan, bahkan selalu memberi solusi terbaik ya. Bahkan Nabi Muhammad ini juga luar biasa. Pada suatu ketika Ka'bah dipugar mau memindahkan Hajar Aswad, orang-orang Quraisy ini berebut. Aku yang memegangnya, aku yang memindahkan, aku yang lebih tua. Semuanya berlomba-lomba untuk mencoba mendapatkan kesempatan memindahkan Hajar Aswad. Sampailah ada orang yang mengusulkan, bagaimana kalau kita tanya pada Muhammad? Nah, alhamdulillah Nabi Muhammad pun mengusulkan untuk orang-orang masing-masing memegang ujung-ujung dari kain yang digunakan untuk membawa Hajar Aswad, dan semua orang pun setuju. Dan alhamdulillah mereka bisa luar biasa untuk mendapatkan kehormatan meletakkan Hajar Aswad secara bersama-sama. Dan Nabi Muhammad ini senantiasa berkata jujur, tidak suka bohong. Pak Ustadz, Ya, Nabi Muhammad itu emang Nabi kita? betul, Nabi kita dan seluruh umat Islam dan juga umat manusia di bumi ini. Nabi Muhammad itu kapan lahirnya? Ada yang tahu lahirnya Nabi Muhammad? Tanggal berapa? Berapa? Tanggal 12. Siapa yang angkat, yang bilang 12 barusan? Tanggal 12. Bulan apa? Bulan apa? Bulan Oktober. Bulan Rabiul Awal, dan biasanya dikenal dengan tahun, sebutannya tahun gajah. Loh, kenapa kok disebut tahun gajah, Pak Ustadz? Karena waktu itu bebarengan dengan penyerangan seorang raja beserta pasukannya. Raja? Iya, Rajanya mau menghancurkan apa? menghancurkan Ka'bah. Waduh, kenapa kok Ka'bahnya dihancurkan? Karena Ka'bah itu membuat iri raja tersebut. Ada yang tahu nggak rajanya namanya siapa? Siapa namanya? Pinter. Namanya Raja Abraha. Raja Abraha itu dari mana? Dari kerajaan zaman. Ya, Raja Abraha ini membangun kuil yang sangat megah mewah, harapannya untuk nyaingi Ka'bah yang bentuknya cuma kotak dari batu-batuan. Tapi orang-orang tetap memilih Ka'bah untuk dikunjungi dan melakukan pusat penjualan dan perdagangan. Raja Abraha marah. Marahnya sangar. Dia raja yang angkuh dan juga sombong. Hei pasukan, Serang kucing! belum. Semuanya kumpul. Siapa juga? Ada yang bisa saya banting. Saya bantu. Hari ini kita akan mempersiapkan pasukan-pasukan kita untuk menyerang Ka'bah. Bagaimana kita menyiapkannya, Paduka Raja? Sedangkan jarak menuju Ka'bah itu sangat jauh sekali, Paduka Raja. Nyerangnya pakai apa, Pak Ustadz? Ayo, ada yang tahu nggak? Aku tahu. Coba. Duduk rapi. Duduk rapi. Aku tahu, Pak Ustadz. Pakai apa? Pakai roket. Nggak ada roket namanya itu. Oh, aku tahu. Apa? Pakai helikopter. Nggak ada helikopter. Ya, pakai gajah. Duduk rapi. Mereka menyiapkan gajah. Gajah.
gajah-gajah disiapkan. Padahal gajah itu sebenarnya menolak untuk diajak menghancurkan Ka'bah. Ada gajah kecil namanya Fil yang menangis waktu itu dan dicambuk, diceblei, diseblai sampai dia menangis karena tidak ingin menghancurkan Ka'bah, rumahnya Allah. Ya, dan mereka Raja Abraha sudah bersiap. Mereka berjalan beserta dengan pasukan-pasukannya yang banyak untuk menyerang Ka'bah. Kabar itu pun segera sampai di pemuka warga Quraisy. Di antaranya adalah kakeknya Nabi Muhammad. Siapa kakeknya Nabi Muhammad? Abdul Muthalib. Abdul Muthalib menjadi pemimpin Quraisy waktu itu dan berencana untuk mencegat Raja Abraha beserta pasukannya. Nah, ketika dicegat dikasih sebuah pilihan untuk tidak melanjutkan, yaitu perjalanannya menghancurkan Ka'bah dan ditukar dengan onta. Onta-onta ini silahkan kau bawa pulang wahai Raja Abraha, tapi jangan kau hancurkan Ka'bah ini. Karena ini bukan milik kami, tapi ini milik Allah yang dititipkan kepada kami lewat kakek moyang kita, yaitu Ibrahim. Tapi Raja Abraha sombong sekali. Aku akan menerima onta itu, tapi aku tidak akan meninggalkan tempat ini sampai aku bisa menghancurkan Ka'bah itu. Betul, kita akan hancurkan Ka'bah itu, Pokoknya nanti Ka'bah wis hancur, mereka akan pergi ke zaman dan mengunjungi kuil kami yang megah. Ra kaya Ka'bah sing elik, Raja Abraha dengan penuh kesombongan dan pasukannya, mereka pun akhirnya ditinggalkan oleh Abdul Muthalib. Abdul Muthalib sang kakek Nabi Muhammad ini lalu berdiri di samping Ka'bah dan berdoa kepada Allah. Ya Allah, sesungguhnya rumah ini adalah rumahmu, maka hanya sebatas ini kami bisa menjaganya. Selanjutnya aku serahkan padamu ya Allah. Selang beberapa saat waktu itu datang makhluk, yaitu pasukan Allah. Wah, bukan tawon ya. Apa? Betul sekali, burung ababil. Burung ababilnya banyak sekali jumlahnya, ribuan, dan terbang di atas langit. Apa? Iya, betul sekali, ada batu api. Betul. Ada apa lagi? Ya, sampailah ternyata burung-burung itu terbang di atas, yaitu langit Mekah. Mereka melemparkan yaitu batu-batu yang panas. Paduka, apa itu? Wah, tenan. Wah. Semuanya hancur berkeping-keping tanpa sisa, sehingga Allah pun memerintahkan dan juga membuat Raja Abraha ini bisa pulang sampai negeri zaman, tapi dengan penyakit yang menggerogoti seluruh tubuhnya sebagai peringatan. 55 hari kurang lebih Nabi Muhammad pun dilahirkan setelah kejadian itu. Makanya dikenal dengan sebutan tahun gajah, karena bertepatan dengan penyerangan Raja Abraha dan diabadikan dalam Quran surat apa? Al-Fil. Bisa? Coba yuk, Wahid, Isnin, Salasa. Bismillahirrahmanirrahim. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala alaihim tayran ababil tarmihim bihijaratin min sijil
Shadaqallahul Oh, begitu toh asbabun nuzul surat Al-Fil, Pak Ustaz. Betul sekali. Makanya teman-teman di sini setelah Nabi Muhammad lahir ternyata membawa keberkahan bagi warga masyarakat Quraisy. Wah, saat itu suasana sangat-sangat membahagiakan sekali. Sampai-sampai langit pun bersinar sangat terang menyambut kedatangan nurnya Nabi Muhammad ini ya. Dan luar biasanya lagi, ternyata setelah beliau lahir lalu diangkat oleh kakeknya Abdul Muthalib dan diberi nama Muhammad. Setelah itu diberikan ibu susu. Ada berapa orang ibu susunya Nabi Muhammad? 2, betul sekali. Siapa yang jawab 2 barusan? Iya, siapa namanya? Siapa? Oke, ya, nama ibu susunya siapa? Aminah nama ibunya ya. Nama ibu susunya siapa? Ada yang tahu? Nggak boleh kucing ya. Siapa, ada yang tahu? Namanya yang pertama adalah Suwaibah. Siapa? Salah satu budaknya Abu Lahab yang waktu itu menyusui Nabi Muhammad. Yang kedua namanya adalah Halimatus Sa'diyah. Ya. Pak Ustaz. Iya. Kok bapaknya nggak ada waktu Nabi Muhammad lahir? Nah, ayahnya Nabi Muhammad ini sudah meninggal dunia lebih dahulu ketika Nabi Muhammad masih berada di dalam kandungan. Loh, kenapa? Allah nggak sayang ya sama Nabi Muhammad? Sayang dong, makanya Allah memberikan hikmah yang luar biasa, yaitu akan jadi uswatun hasanah, suri tauladan. Kok bisa? Karena nanti akan ada anak-anak yang nasibnya sama seperti Nabi Muhammad, tidak punya ayah, tapi mereka masih bisa sukses dan berhasil karena mereka masih punya Allah. Oh, begitu. Iya dong. Oh, berarti ayahku udah nggak ada itu karena Allah sayang. Betul sayang. Jadi ayahmu sudah tidak ada itu bukan karena Allah tidak sayang, tapi karena memang usianya hanya sampai sebatas itu. Oh, iya. Makanya jangan khawatir, kita masih punya Allah. Setelah dititipkan pada Ibunda Halimatus Sa'diyah, ternyata kambingnya yang selama ini kok ternyata tidak keluar air susunya, jadi ternyata tambah banyak air susunya, melimpah dan memberikan keberkahan untuk keluarga Halimatus Sa'diyah. Sampai usia 4 tahun Nabi Muhammad ini masih dicintai oleh Ibunda Halimatus Sa'diyah dan diminta untuk apa teman-teman? Untuk supaya dititipkan kembali. Nah, sampai akhirnya Nabi Muhammad ini di penitipan yang kedua didatangi oleh 2 orang yang ternyata adalah malaikat yang merubah wujudnya jadi manusia. Diapakan Nabi Muhammad? Dibelah dadanya, diambil hatinya, dibersihkan, lalu dikembalikan lagi. Dan peristiwa itu dilihat oleh anaknya Halimatus Sa'diyah, diceritakan pada ibunya. Ibunya khawatir, yang lari waktu itu mencari Nabi Muhammad, dan ternyata Nabi Muhammad sedang duduk, tidak terjadi apa-apa. Dan karena khawatir, maka dikembalikanlah kepada ibunya. Oh, begitu. Nah, setelah itu Nabi Muhammad lalu apa yang terjadi teman-teman? Yaitu ikut ibunya mau berziarah ke makam ayahnya di Madinah. Setelah sampai Madinah lalu perjalanan pulang di sebuah kota namanya Abwar. Ibundanya jatuh sakit sampai meninggal dunia. Berarti Nabi Muhammad nggak punya bapak, nggak punya ibu. Iya, Yang merawat siapa? kakeknya namanya Abdul Muthalib. Oh, sampai usia berapa? 8 tahun kurang lebih. Berarti cuma 2 tahun sama kakeknya. Betul nak. Waduh. Kenapa? Terus sama siapa Nabi Muhammad? Sama pamannya. Siapa nama pamannya? Abu Thalib. Betul. Nama ayahnya siapa? Abu Bakar. Kok Abu Bakar? Abdullah. Siapa? Abdullah. Nama ibunya? Aminah. Kakeknya? Abdul Muthalib. Pamannya? Abu Thalib. Ibu susunya 2 siapa tadi?
Suwaibah dan Halimatus Sa'diyah ya. Sampailah Nabi Muhammad ini mendapatkan peristiwa-peristiwa yang luar biasa, diantaranya berdagang bersama pamannya ke negeri Syam, ketemu sama Buhairah, pendeta yang mengetahui tanda-tanda kenabian, sampai beliau pun menikah dengan Khadijah, dan sampailah pada usia 40 tahun mendapatkan wahyu yang pertama, yaitu Al-Quran. Di saat itu juga diangkat sebagai Nabi dan Rasul, berdakwah selama 23 tahun, 13 tahun di Mekah dan juga 10 tahun di Madinah dengan 2 metode, secara sembunyi-sembunyi dan terang-terangan. Sampai beliau wafat pun yang difikirkan bukan dirinya melainkan kita. Loh, kok kita bisa dipikirkan? Tepuk satu. Siapa yang mau dapat hadiah bilang saya. Emangnya kita dipikirkan apa? Sebelum beliau wafat, yang dipikirkan adalah ummati, ummati, ummati. Umatnya. Siapa umatnya Nabi Muhammad? Kita. Makanya idola kita jangan sampai malah artis Korea. Sarang heo, animasi ya. Mereka nggak kenal dengan kita, tapi Nabi Muhammad besok akan menjadi manusia yang paling sibuk di padang mahsyar mencari umat-umatnya. Duduk rapi, tepuk satu. Akhirnya Nabi Muhammad ini memberi pembelajaran kepada kita, diantaranya adalah kejujuran yang didapat karena Al-Amin tadi, yang mendapat gelar Al-Amin. Sampailah mereka selesai dan pulang ke rumah masing-masing. Duduk rapi. Ketika di tengah perjalanan, si Hana lupa pesan ibunya suruh apa teman-teman? Beli telur berapa? 1 kilo. Hana, Iya. kamu lupa kan? Hana, Rehan, Mas Ilham mau kemana? aku bareng kalian ya. Oh iya boleh. Ore. Hana, kamu kenapa bawa uang banyak? Hari ini aku mau beli telur, karena aku disuruh sama ibu. Oh, ya udah, tuh di tempat Mbak Kakung. Oke. Kakek. Halo Hana, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mau beli apa? Telur 1 kilo. Oh ya, 20.000. Oke, kakek. Tak timbang dulu ya. Kakek, Ya, kenapa kakek terlihatnya teliti sekali? karena kakek tidak mau mengurangi timbangan. Nanti kakek jadi orang yang celaka seperti yang tertulis dalam Quran surat Al-Mutaffifin. Jadi kakek harus benar-benar adil dan menjaga timbangan ini supaya sesuai dengan takarannya. Ya, alhamdulillah. Ya, tak masukkan plastik dulu. Ini nak. Terima kasih, kakek. Ya, tak ambilkan kembaliannya ya. Oke, kek. Makasih, kakek. Kembaliannya tidak dihitung dulu. Mbak Hana langsung beranjak pulang. Ketika mau sampai rumah, Mbak Hana baru ingat. Loh, kok rata hitung diset? Emangnya berapa harganya? 20.000. Dihitung duitnya ono 1, 2, 3, 4. Ada berapa? 4. Berarti 40.000. Kalau uangnya 50.000 buat beli telur 20.000, kembalinya berapa? Kalau kok kembaliannya 40, berarti artinya apa? Kelebihan atau kebanyakan. Wah, di situ Mas Ilham yang melihat itu terus punya ide. Hana, bagaimana kalau kita buat beli es krim aja? Wah, bener. Nggak boleh. Tadi sudah diceritain sama Pak Ustadz kalau kita itu harus jadi anak yang jujur. Kalau kembaliannya 30.000 kok 40.000, ya yang 10.000 dibalik ke. Tapi kan nanti kita bisa beli es krim, Rehan. Loh, itu kan bukan uang kita. Lagian itu kasihan loh kakek. Alah, cuma 10.000, kakak mesti nggak apa-apa, berarti mau. Nggak boleh, kita harus kembalikan. Hana, ya udah yuk kita buat beli aja. Oh iya ya, Rehan, nggak apa-apa ya. Nggak boleh kayak gitu. Setan hari itu datang menghasut mereka.
Hana, dengarkan aku. Kamu siapa? Aku temanmu. Oh, ada apa? Kamu mending begini saja. Uang ini pura-pura kau kembalikan setelah pulang. Mereka tidak ada yang tahu. Rehan dan juga siapa temanmu yang satu itu yang namanya Ilham. Mereka pengen duitmu. Kalau kamu punya uang 10.000, tidak perlu kamu kembalikan. Kan kamu bisa beli es krim sepuasnya. Betul nggak? Oh iya, betul sekali. Kamu mah pinter. Loh, ya iyalah. Tugasku kuwi ngandani menungso-menungso den tambah pinter. Memangnya kamu siapa, teman? Oh, namaku Setan. Kok namanya aku kayak nggak asing? Lah iya, wong aku sok ngejaki rasa sholat, rasa ngaji, rasa poso, rasa sekolah, wani wong tuwa. Saya, rasa sholat, rasa ngaji, rasa poso, berani sama orang tua. Lu kok ajakannya jelek semuanya? Lah memang tugas setan kan gitu. Semoga kamu manut ya. Hana, ayo kita kembalikan. Bentar, barusan ada yang bisikin aku. Siapa? Namanya Setan. Rasa ngomong lu kancamu. Rasa ngomong. Memangnya setan bilang apa? Pulang gini, aku pulang aja. Nanti temen-temenmu biar dapusi. Nanti tak kembalikan sendiri. Kan kamu dede 10.000 tuku es krim dewe. Lah bocah malah ngomong iki. Menang kowe iki. Jan, ra iso dipercaya tenan iki. Oh, kalau ada setan yang menggoda kita, jangan lupa baca doa. Doanya gimana? Rasa manut, rasa donga. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alhamdulillah. Rasa diwaca. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Rasa diwaca. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Panas. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wes panas. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Setane wedi. Lunga kabur. Teman-teman ingat ya, supaya kita terhindar dari godaan setan yang terkutuk, baca A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kalau perlu tambahkan dengan ayat kursi supaya setannya takut godain kita. Siapa yang mendapat hadiah bilang saya. 3 menit lagi akan dikasih hadiah. Mereka lalu memutuskan untuk mengembalikan. Loh, Hana meneh, ada apa nduk? Kakek tadi uangku berapa? 50.000. Kembalinya berapa? 30. Kakek kok ngasihnya 40? Hah? Iya po? Iya, Walah dalah. Ya sudah, maafin kakek ya. aku yang minta maaf. Ini kek, tak kembalikan yang 10.000. Alhamdulillah, Masya Allah. Masih ada ya anak sekarang yang jujur seperti ini. Kamu sekolah di mana? Di SD Al-Hikmah Center. Oh, sekarepan kui. Iya. Alhamdulillah, anak-anak di sana memang santun lisannya dan juga akhlaknya mulia. Di antaranya hari ini jadi anak yang jujur. Siapa yang di sini pengen jadi anak yang jujur? Siapa yang pengen jadi anak yang berakhlak mulia? Pengen jadi anak hebat? Pengen jadi anak ayam? Tepuk 1, duduk rapi. Benar-benar kalian itu mencontoh siapa sih? Kami Tepuk 1, duduk rapi. Mulut dikunci sebentar. mencontoh Nabi Muhammad. Alhamdulillah.
Alhamdulillah. Betul. Jadikanlah Nabi Muhammad panutan kalian, idola kalian, dan juga uswatun hasanah kalian. Jazakumullah khairin sudah mengembalikan uangnya kakek. Terima kasih ya Dok ya. Sama-sama kakek. Aku pulang dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah akhlaknya jujur anak-anak ini. Semoga kelak jadi pemimpin bangsa yang hebat dari anak-anak di Sempor dan juga Gombong dan juga Kebumen ini. Nah teman-teman, begitulah kisah teladan tentang Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang alhamdulillah hari ini memberi contoh pada kita untuk berbuat jujur. Siapa yang mendapat hadiah bilang saya. Akan kita kasih hadiah ya untuk yang putri dulu ya. Yang putri dulu. Pertanyaannya, siapa yang tahu nama ibu susunya Nabi Muhammad? Tadi ada dua orang, siapa dan siapa? Ya, yang mendengarkan mesti tahu ini. Ayo. Iya. Dua orang tadi. Nana dan Nani Nana. Iya. Yang putra kalau mau jawab boleh. Yo, kalau ada yang tahu boleh jawab. Yo, tak kasih peci. Ya, coba. Yang putra nih. Yo. Yang putri ada yang bisa jawab? Boleh maju ke depan. Siapa? Siapa? Bisa? Siapa? Oh ya, boleh sini. Mbak siapa namanya? Mbak Soimah. Baik, oke. Oh, kok Mbak Soimah? Oh, salah. Siapa nama ibu susunya Nabi Muhammad tadi? Suwaibah sama Halimatus siapa? Aida. Saktia. Saktia. Iya, siapa? Suwaibah dan Halimatus. Saktia. Oke, diingat-ingat ya. Oke, namanya tak siapa? Mbak Salsa kelas berapa? 1. Oh, kelas 1. Besoknya besar pengen jadi apa? Luar biasa cita-citanya ya, lengandani di batin. Ya, oke. Tak kasih hadiah ya. Mau yang warna putih atau yang warna hitam? Ya, tak kasih jilbab warna putih apa warna hitam? Oh, yang putih. Ya, semoga bermanfaat ya cantik. Sama-sama. Selanjutnya, siapa yang tahu tadi Nabi Muhammad mendapat gelar titik-titik oleh pemuka Quraisy? Mbak Aki Bayu, bisa nggak? Ya, 1, 2. Ya, itu. Ya, itu yang belakang itu. Ya, ya wes caloro ya. Maju kabeh ya. Ya. Mbak siapa namanya ini? Aku Mbak Alia. Mbak Alia. Ini Mbak siapa namanya? Kila. Mbak Kila. Mbak Kila, Nabi Muhammad mendapatkan gelar apa tadi? Al-Amin. Al-Amin. Artinya apa? Dipercaya. Apanya yang dipercaya? Bicaranya. Kenapa kok Nabi Muhammad mendapat gelar Al-Amin dan dapat dipercaya? Karena apa? Tidak bohong. Tidak suka bohong. Iya, tak kasih satu-satu ya. Oke, ini satu. Oke, boleh. Sekarang yang putra dapat satu peci merek Wamodir. Ya. Masih baru dan masih segel. Ya, alhamdulillah. Pertanyaannya mau yang gampang atau gampang banget? Oh, gampang banget, baik. Tadi dalam cerita kita harus mencontoh akhlak dari Nabi Muhammad. Akhlak apa yang dibahas dalam cerita tadi? Nah, iya, namanya Mas siapa? Dani. Oke, Mas Dani kelas berapa Mas Dani? 2. Kamu aslinya mana? Desa Sukamulyo. Sukamulyonya mana? Di sana. Oh, di sana, dekat dari sini. Enggak jauh, melaku. Oh enggak, naik motor sama siapa? Oh sama bapak.
Oh iya, bapak kayak cowok. Iya iyalah. Nah, ini tak kasih pertanyaan tadi. Ya, pertanyaannya tadi adalah tentang akhlak apa yang ada di dalam cerita yang Kak Damar sampaikan. Jujur. Jujur, alhamdulillah. Akhlaknya jujur. Benar jujur. Oke, sekarang kamu harus jujur ya. Kak Damar ganteng apa jelek harus jujur. Ganteng. Alhamdulillah, makasih ya udah jujur lo ya. Alhamdulillah. Iya, satu lagi deh yang sebelah sana ya. Oke, siap-siap pertanyaannya. Siapa yang tahu? Tadi Kak Damar dalam cerita tadi menyebutkan bahwa kita harus belajar jadi orang yang jujur. Pertanyaannya, ya, kejujuran itu adalah sebuah akhlak yang harus kita miliki. Nah, teman-teman, pernahkah kalian berkata jujur meskipun itu mungkin merugikan atau menyakitkan buat kalian? Ayo, ada yang pernah nggak? Ya. Pernah? Oke, sini. Ya, coba. Katanya Mbak Cantik ini pernah jujur meskipun menyakitkan. Aduh, kita dengarkan. Oke, Mbak siapa namanya? Mbak Zahra. Jujur apa Mbak Zahra waktu itu? Mbak Zahra pernah jujur kenapa gitu? Hah? Oh, Mbak Yara pernah melakukan kesalahan terus jujur ya. Nah, teman-teman nggak usah takut kalau melakukan kesalahan, karena kalau kalian tutupi dengan kebohongan maka akan tambah lagi bohongnya dan bohongnya. Terima kasih Mbak Yara. Jangan lupa jadi anak yang jujur ya. Semoga bermanfaat. Oke, terima kasih teman-teman. Kak Damar hari ini nanti mau lanjut untuk yang kelas atas, tapi sebentar Kak Damar mau closing hari ini bersama dengan temannya Kak Damar yang tadi udah disebutkan sama Ustazah ya. Kita mau closing dulu hari ini. Nah, sekarang kamu tugasnya nutup. Ya kok wis rampung? Iya. Emang kenapa? Kok rasa kok mau? Ya ngapain dari tadi? Kenapa? Tasnya mambu. Can mambu kok. Apanya yang mampu? Tasnya Kak Damar bau. Enggak ya, oke. Sekarang kita mau closing dulu, kita tutup. Tadi tema kita tentang kejujuran. Jadi apa closing kita hari ini? Teman-teman, jangan lupa berkata jujur, berbuat jujur, karena jujur itu adalah berkah. Kalau jujur terus kita dimusuhi, biarin. Kalau jujur terus kita disakiti, biarin. Itu urusan dia sama Allah. Tugas kita adalah melakukan kejujuran, karena itu adalah perbuatan yang terpuji. Tugas kita bukan mencari pengakuan kepada manusia, tapi pengakuan Allah. Oh, meskipun kita dimusuhin, meskipun kita dibenci, kita tetap harus jujur ya. Harus jujur, karena kejujuran adalah mata uang yang berlaku di mana saja. Oke, terima kasih. Oke, kita pamit dulu. Kak Damar, sama siapa namamu? Namaku adalah namamu. Kok namaku adalah namamu gitu ya? Namanya siapa? Aku jenenge lali. Jenenge lali. Ya udah, saya dan burung yang bisa bicara pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan. Ya, oke, terima kasih. Monggo Ustazah. Teman-teman. Oh, teman-teman ternyata masih terpukau. Jawabannya apa kalau Ustazah panggil? Nah, baik, semangat. Teman-teman. Senang atau tidak? Lagi atau lagi? Ya, tadi tentang berbicara jujur. Tidak boleh bohong. Masih dilanjut. Iya. Ya, sekali lagi teman-teman, mau jujur atau bohong?
jujur disayang Allah. Kalau bohong nanti dimusuhin sama teman-teman karena kamu suka bohong. Kalau jujur disayang Allah, juga disayang teman. Baiklah teman-teman, kita ucapkan jazakallah khairun katsiran kepada Kak Damar bersama. Jazakallah khairun Kak Damar. Baiklah, karena waktunya sudah mepet kemana teman? Ya, sekali lagi teman-teman, kita tiru teladan kita Nabi Muhammad SAW dengan berkata jujur. Baiklah, mari kita tutup dengan membaca hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sebentar, tunggu sebentar. Yang duduk rapi, Ustazah pilih dulu. Kalau ada salah kata, Ustazah mohon maaf, dimaafkan teman-teman. Oke, Ustazah mulai dari kelas 1 sebelah kanan. 1B berdiri, silakan kembali ke kelas. Sebelah sini kelas berapa? 2C, silakan berdiri.